Kemarin Yogi tuh bilang gini, nanya gini, gue heran deh Nek, kenapa sih orang-orang di TikTok itu sangat suka mengomentari hal yang sedang tren? Maksudnya, gue bilang gitu. Ya. Contoh, di FYP gue, kata temen gue Yogi, semuanya komentar nge-stitch membahas mengenai perempuan yang bagasinya kelebihan di Etihad. Nggak. Lo tahu kan peristiwa itu? Terus Yogi, temen gue berkomentar gini, peduli amat sih lo, lu tuh bukan narasumber ahli, lu tuh bukan siapa-siapa, ngapain lu bawel banget mengomentari hal itu? Nah, Ya. terus gue bilang sama Yogi, ini yang ilmu ini gue dapat dari dosen fashion Dino pada saat ketemu. Ya. Dia bilang, soalnya itu nature dan culture-nya anak zaman sekarang. Kalau X itu sangat suka research, misalnya Ya. John Galliano. Nanti dia research siapa John Galliano, seperti apa koleksinya. Kalau anak-anak TikTok generasi sekarang sukanya dalam satu konten, kalau gue mau ceritain John Galliano, gue harus kasih kasih lihat harus harus informasinya harus lengkap. John Galliano siapa, koleksinya kayak apa, pendapat gue kayak apa. Jadi, menurut Hmm. Dino dosen fashion yang menurut gue masuk akal, anak zaman sekarang itu senengnya ibarat makan itu dikunyahin. Makanannya gue Ya. yang punya, Ya. nggak mulut lo, gue kasih, lo tinggal telan. Gitu loh. Kalau Hmm. generasi kita, nasinya dikasih ke kita sendiri yang masak, kita belajar cara masak, abis itu jadi nasi, nasinya masukin mulut, kita kunyah, masuk ke lambung, you know? Terus gue bilang sama Yogi, karena memang anak-anak zaman sekarang itu point of view yang jadi matter. Mereka udah nggak mau buang waktu research, cari informasi, nggak mau. Pokoknya informasi lu aja yang kasih, nanti gue cerita sama lo point of view gue. Jadi generasi sekarang itu sangat suka menganalisa aja. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Nah itu yang gue Hmm. bilang sama Yogi. Kembali ke keluh kesah Yogi. Kenapa sih semua orang ngomongin si perempuan yang di Etihad itu, semua memberikan analisa mereka yang berbeda-beda kan? Dan itu juga kan Ya. sebetulnya Iwet nyambung ya sama culture review yang saat ini terjadi di sosial media. Satu Ya. barang yang nge-review beda-beda. Dan Ya. semua review sah, valid. Semua punya analisa yang berbeda terhadap satu barang. Iya nggak sih? Tergantung point Ya. of view-nya. Padahal kok dipikir-pikir, lu sebagai reviewer, misalnya reviewer skincare, lu dokter bukan, tenaga ahli bukan, ilmu lu sebetulnya juga nggak terlalu mumpuni, tapi lu berhak aja untuk memberikan analisa point of view dan review lo. Nah, itu yang terjadi di sosial media. My point is, untuk membuat menjadi menarik, jangan lupa ilmu kepenyiaran. Lu menceritakan gitu supaya nggak gibah gitu loh, Wet. Ngomongin si Hmm. perempuan yang di Etihad. Abis itu lu tarik apa yang lu pelajari, apa yang pendengar dan penonton lu bisa pelajari dari peristiwa itu. Gitu loh. Hmm. Kalau gue cuma nambahin sedikit ya, gue nambahin sedikit. Sebenarnya uh, kebiasaan merisetnya sebenarnya sama. Mau itu generasi X, generasi Y, generasi Z, gitu ya. Tapi yang gue pointing di sini adalah dari pertanyaan Yogi. Gue ngomongin pertanyaan ya, karena kan dia nanya kenapa sih semua orang nge-stitch cerita soal si perempuan yang kelebihan bagasi di Etihad. Hmm. Kayak mereka paham aja, kayak mereka expert gitu kan ya. Nomor satu adalah nature-nya anak muda itu adalah apalagi zaman sekarang ya, beda sama zaman kita, Bo. Hmm. Mereka itu lebih speak up. Mm-mm. Mereka lebih speak up. Ya, dulu kita kalau ada masalah kita cenderung diem. Aduh, siapalah gue. Generasi sekarang lebih speak up, generasi kita lebih speaker ya, Say. Ngelihat Nah, speaker baru nempel. nah, iya kan? Generasi kita itu adalah generasi yang kalau ada sesuatu, aduh gue kasih pendapat nggak ya? Jangan takut gue nanti gue salah. Jangan nanti gue gini. Jangan nanti gue gini. Ntar gue dijudge orang ntar gue itu. Beda sama anak zaman sekarang. They don't care. Mm-mm. If they want to say something, they say it. Ya, itu yang sebenarnya harus kita terima nih sebagai orang yang lebih tua. Oke, itu yang pertama. Dan mereka
diuntungkan dengan sekarang punya medium untuk bersuara. Apakah itu dengan X, apakah itu dengan Gram, apakah itu dengan TikTok. Itulah sebabnya kemudian mereka mengekspresikan pendapat mereka itu lewat si video TikTok itu. Jadi balik lagi nih, sebenarnya adalah ya bagus sebenarnya. Mereka lebih vokal, mereka lebih bisa menyuarakan apa yang mereka pingin. Gak kayak kita, jatuhnya sakit mah karena nahan perasaan mulu. Bener gak sih? Ya. Kalau generasi kita kan takut gitu, nanti dimarahin sama om gue, ntar dimarahin sama bapak gue, ntar guru gue ngejudge gue, ntar ini, aduh banyakan entarnya. Member. Cuma bener kata Dave, akan lebih baik kalau kemudian didasari dengan riset yang benar gitu ya. Lalu kemudian memang dia punya dasar keilmuan gitu. Kalau gue sih gitu pendapat gue. Jadi balik lagi nih, kita yang sebagai yang lebih senior, lebih dewasa, biarin mereka begitu. Tapi sambil kita kasih tahu dari belakang, itu yang bener tuh kayak gini. Gue tambahin ya kemarin, bagus banget tuh kemarin. Cuma faktanya ada tambahan begini loh, gitu. Disitulah fungsi kita. Jangan kayak jadi orang-orang tua kita dulu ngejudge mereka. Jadilah mentor mereka, jadilah teman mereka, gitu. Bam. Ya, Generasi speak up sih. sama generasi speaker ya, Say. Kalau lu mah cuma beda, nerimanya cuma nerima musik, abis itu nempel di speaker, godek, 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 gitu kan. Gila lu, gue mah gak pernah godek, Say. Lu 90-an banget. Gue udah gak godek. Gue gasing, muter. Diawali dengan ngayak, diakhiri dengan muter kayak gasing ya. Ih, lu masih inget gak sih istilah ngayak itu, Bo? Sama ya. Ini rumpi ya, rumpi yang gue tuh sadar aja bahwa ya inilah generasi digital ya. Ngomongin klien nih ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang itu udah nyari mood board, milih sesuatu tuh digital ya Iwat ya. Mereka cuman ngedrag gambar di Pinterest gitu. Ini itu. Ngedrag gambar di Pinterest itu kan lo terbiasa untuk mengambil secara instan tanpa menghargai prosesnya. Iya apa enggak? Ya, ya, Gue tuh ya. suka ketawa-ketawa ya sama klien nge-MC nih ya. Lu suka ngalamin gak sih teman-teman yang bekerja di panggung hiburan? Atau kalau Anda adalah klien, please don't do that. Gini nih contoh gitu ya. Mau MC nih ya. Mas Dave, bajunya biru ya? Oh iya biru gitu. Tolong disiapin ya biru. Oke. Ketika lu minta tolong disiapin biru, ada proses loh di balik itu. Gue tuh telepon Ya. tukang jahit Ya. bikin bajunya jadi. Ya. Fotoin ya, gue fotoin. Ya, begitu foto bajunya jadi, boleh nggak birunya tuh kita milih 3 shade? Oke, gitu. Karena lu cuman ngelihat gambar di Pinterest. Bener nggak, Nek? Ya. Begini, oh 3 shade ya. Kita pengen pilihan. Oke. Gue bikin lagi. Itu udah 3 bulan sendiri, Nek. Tukang jahit kan ada proses ya. Begitu Ya. 3 shade biru jadi, kliennya gini. Kayaknya coklat aja deh. Boleh nggak coklat? Karena lu tuh cuman ngedrag gambar di Pinterest. Biru, coklat, lavender kali ya. Prosesnya tuh beda loh, Nek. IRL. In real life tuh beda. Tapi Bener nggak? gue boleh komen nggak, Dev? Gue boleh komen nggak? Gue boleh komen nggak? I draw the line. Maaf ya, nggak bisa. Waktu Anda minta biru, saya bikin biru 3. Sekarang Anda minta coklat. Saya bilang tidak ada. Nah, terus kan gue diskusi sama temen gue yang tukang jahit, Yogi dan teman-teman gue. Iya, Nek, karena generasi sekarang itu generasi Pinterest dan generasi digital. Mereka mah tinggal ngedrag aja di internet. Iya, nggak ada proses di belakangnya. Bener apa nggak? Gue nambahin boleh nggak? Boleh. Gue punya pendapat soal ini. Menurut gue ini beda mindset. Masalahnya itu. Betul, mereka ngedrag gambar dari Pinterest atau mungkin nge-save Instagram gitu ya. Oh, kayak gini lucu kali, kayak gini lucu kali, kayak gini lucu kali ya. Cuma mindsetnya mereka yang berbeda sama mindset lo. Di kepala mereka,
mereka pikir lo pakai stylist. Itu baju dipinjem, bukan beli. Dan bukan bikin. Atau mereka pikir gue tukang sulap ya, Nek? Enggak, tapi beneran, Bo. Beneran. Let me tell you. Di kepala mereka, beda sama zaman kita. Zaman kita itu, selebriti itu beli baju, bikin ke desainer. Ketemu sama desainernya, lo bikin itu baju. Kita ngeluarin uang. 15% dari honor kita itu kita simpen untuk beli baju, bukan minjem. Now, let me tell you, EO, agency, WO, yang adik-adik, kita beli baju bukan minjem. Sementara di kepala mereka, beda, Dave. Di Kayak kepala nyewa, mereka dia pikir kayak nyewa baju kalau di selebriti, Sanggarwati ya, Nek? Di Sanggarwati. kalau kalau selebriti itu bayar stylist, stylistnya pinjemin baju. Jadi kalau dia mau ganti warna secepat kilat, itu stylist suruh mikir. Beda mindset. Makanya gue bilang balik lagi nih, ini lewat 1.200 orang yang lagi nonton kita, gue sama Dave itu keluaran selebriti zaman dulu. Dimana kita itu kalau mau manggung beli baju, bikin sama desainer. Desainer ya, bikin sama desainer. Ada momen kita tuh kunjungan rutin sebulan sekali ke desainer. Lobby-lobby supaya dapat harga lebih murah, bener nggak Dave? Karena kita generasi speaker, yes? Bener nggak? Tapi bener nggak? Iya. Bener nggak? Gue tuh kalau kayak gitu gue ketawa-ketawa aja sih, Wet. Tapi kan lo tau gue ya, gue tuh orangnya sangat firm. Gue ikutin tapi I draw the line. Cuma maksud gue gini, dikasih tahu sama dia, Mas, saya bikin bajunya, bukan saya pinjam sama stylist. Jadi kasih saya waktu dan tolong jangan berubah-berubah ya. Give me the complete direction. What kind of blue do you want? What kind of model do you want? Saya nggak pakai stylist. Bilang gitu. Iya, I do that. Iya. Benar, 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 benar. Cuma maksud gue ini yang gue alami di kantor, Dave. Ini yang gue alami di kantor gitu. Anak-anak kreatif tuh kalau bikin mood, Ini, ada yang komentar gini, boleh beda harga saya. Oh, tentu itu saya lakukan. Dan rata-rata klien begitu gue charge ekstra untuk request baju, mundur Nek, karena UUD ujung-ujungnya duit, tetap aja lo nggak mau bayar ekstra. itu yang di kepala mereka tuh soalnya beda, Dave. Di kepala mereka itu udah ngomong gitu ya kan, lo punya stylist, stylistnya lo suruh mikir Nggak gitu. nyangka kalau request baju semahal itu, lalu pikir baju turun dari kayangan, nggak dijahit. Nah, itu dia. Tapi balik lagi ya ngomongin generasi sekarang gitu. Ini terjadi di agensi gue gitu. Tim kreatif itu banyak yang mereka main pakai Pinterest aja kalau bikin mood segala macam. Tapi ya Iwet ya, maaf ya kalau hari ini tuh kayaknya kita bitching out. I live in the moment dimana klien request baju. Kalau zaman dulu tuh nggak ada tuh, klien cuma nyebut aja formal, semi formal. Kalau ada corporate color kuning ya Mas, udah nggak ada tuh. Kirim foto dong, nggak ada. Ya ini semenjak sosial media ya Nek ya, gila-gila mood board. Lihat dong bajunya. Oh, boleh atasnya itu, bawahnya ini. Nek, lu pikir lu lagi main di film Clueless, lagi pencet-pencet tombol. Ke real people, say, bukan pegawai Zara. Nah, ini gue lanjutin ya cerita ini, Dave. Ini gue lanjutin. Em, Balik lagi gitu tadi, ngomongin soal inspirasi Pinterest langsung drag drop gitu. Sekarang kreatif director gue udah menerapkan gini, nggak mau. Gue nggak mau lo ambil dari internet. Andai kata lo dapat dari internet, lo harus sketch ulang kasih ke gue. Hmm. Itu fungsi mentoring menurut gue. Hmm. Lo sketch ulang kasih ke gue lihat. Sehingga mereka punya keterampilan tangan. Atau dia masih hargai kalau lo mau pakai AI, boleh. Lo bikin AI-nya, lo ketik prompt-nya, lo kasih ke gue. Boleh. Hmm. Itu satu. Yang kedua, ini gue setiap kali diskusi ya sama anak agensi dari manapun, anak kreatif.
anak kreatif ya. Mudah-mudahan di sini ada anak-anak kreatif agency nonton kita juga. Lo tau nggak? You know what, Dave? Wawasan mereka itu hanya apa yang mereka lihat di screen mereka. Hmm. Ini balik lagi nyambung ke cerita lo, Dave. Kasian, Bo. They don't have. Apa istilah lo? Apa istilah lo? Nuance. They don't have nuance. Nggak punya, Dave. Kasihani mereka. Hmm. Jadi gue kadang-kadang kalau ngobrol tuh gini, antara kesel ya, tadi ada yang nanya juga, Kak Iwet ngomong kayak gitu bisa nggak tuh ngadepin mereka? Ya kadang-kadang gue kalau emosi gue lagi bagus ya gue adepin, gue antepin. Tahu nggak, di sini tuh ada begini-begini. Tapi kalau gue lagi capek ya gue diam aja, gue diam, terus gue bilang gini, besok balik lagi, bawa yang lebih bagus ya. Saya mau lihat yang lebih out of the box dari ini. Hmm. Coba jangan cuma lihat di handphone aja. Buka buku, nonton Netflix, lihat YouTube, apapun itu. Karena memang gini ya, tiap generasi itu punya struggle yang berbeda. Speaking of which, gue lagi nonton series, ini harusnya di Hotstar Disney Plus, di luar negeri udah keluar, tapi di kita belum keluar. Jadi gue nontonnya streaming online. Cristobal Balenciaga. Ya. Lu nonton dewet. Aduh, the struggle ya yang dijalani oleh Cristobal Balenciaga dalam 30 tahun peak karirnya dia waktu dia pindah ke Paris. Gimana dia harus menyesuaikan diri, mengubah strategi bisnis, menyesuaikan dengan kompetisi dan keadaan zaman, mempertahankan tradisi haute couture di Paris ya, Bo. Sementara dia melihat kompetitor-kompetitornya dia udah mulai mass market memperkenalkan haute couture sebagai sebagai mass product, yaitu Dior. Terus dia gini, should I do that too gitu. Terus tapi kan dia mau nggak mau harus merubah diri karena udah mulai sepi. Harus bertahan, namanya industri, nggak mau jadi dinosaurus, masih pengen cari duit. Bener nggak? Jadi very insightful dan I see a lot of myself in the movie gitu. Ya. Oh my God. True. Bener kok. Bener. Either lo beradaptasi atau lo punah kan? Iya. Cuma gue tetap berpikir bahwa kita sebagai yang lebih senior gitu tetap harus ngasih tahu sih. Ya harus sabar ya, Bo. Karena bener-bener deh, Dave, wawasan mereka tuh ya cuman segitu. Maksud gue gini ya, Cristobal Balenciaga untuk dapetin satu, Balenciaga tuh yang ininya firm itu kan, bajunya ciri khas ya. Ya, Iya kan, tergantung Balenciaga. Balenciaga yang sekarang. Iya kan, yang sekarang. Maksud gue gini ya, sampai dia menemukan bentuk baju seperti itu dengan padding lebar, firm segala macam, itu pakai proses berpikir loh. Iya. Aduh menarik banget filmnya. Agak slow burn dalam bahasa Prancis dan bahasa Itali ya. Tapi bagus banget. Cari deh teman-teman. Cristobal Balenciaga. Terutama mungkin teman-teman yang punya interest di fashion, satu, dua punya interest dalam pengembangan diri, tiga, teman-teman yang lagi berusaha nyetel nih, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman gitu. Nonton deh. Aduh asik banget. Ya. So, 759. Udahan kali ya bitching outnya. Gak maksud lo bitching out. Kenapa ya kita jadi bitching out? Lu sih Tapi botak. enggak. Gue lagi yang salah. Astagfirullahalazim. Tapi gue puas kok. Maksud gue dalam artian adalah again bitching out sessionnya kita ini harusnya sih ada cerita yang bisa dipetik, ada pelajaran yang bisa diambil gitu.